Ringkasan eksekutif. Dunia korporasi dan pasar modal Indonesia saat ini berdiri di ambang transformasi fundamental dalam cara perusahaan melaporkan kinerja dan prospek jangka panjangnya. Laporan ini menyajikan rangkuman eksekutif yang mendalam, exhaustif, dan terperinci mengenai sosialisasi, standar pengungkapan keberlanjutan, (PSPK), yang secara spesifik membahas PSPK 1, persyaratan umum pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, dan PSPK 2, pengungkapan terkait iklim. Standar ini disusun oleh Dewan Standar Keberlanjutan Ikatan Akuntan Indonesia, DSKI, sebagai respons strategis terhadap dinamika global yang menuntut transparansi lebih besar mengenai bagaimana isu keberlanjutan, terutama perubahan iklim mempengaruhi nilai ekonomi perusahaan. Inti dari laporan ini bukan sekadar membahas aturan teknis akuntansi baru, melainkan menyoroti pergeseran paradigma berpikir yang radikal, dari pola pikir lama yang memandang keberlanjutan sebagai kegiatan amal, atau dampak perusahaan terhadap lingkungan, insidental, menuju pola pikir baru yang memandang keberlanjutan sebagai risiko dan peluang finansial yang mengancam atau menguntungkan arus kas perusahaan, outside. Melalui analisis mendalam terhadap transkrip sosialisasi, materi presentasi, dan literatur pendukung, laporan ini akan membedah filosofi di balik standar ini, termasuk konsep ketidakpastian, uncertainty, dan teori kekacauan, chaos theory, serta implikasi praktisnya bagi dunia usaha. Tujuan akhirnya adalah memberikan pemahaman yang utuh kepada pembaca awam sekalipun, seolah-olah pembaca telah hadir dan menyimak seluruh rangkaian diskusi secara langsung. Bab 1, Latar Belakang dan Urgensi Global. Krisis iklim sebagai risiko finansial sistemik. Narasi mengenai krisis iklim sering kali terbatas pada dampak lingkungan, mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, atau kepunahan spesies. Namun, dalam konteks pasar modal dan ekonomi global, krisis iklim telah berevolusi menjadi ancaman finansial yang nyata dan mendesak. Krisis ini bukan lagi sekadar isu lingkungan yang dibahas oleh aktivis, melainkan isu ekonomi yang dibahas di ruang rapat direksi dan bank sentral. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana alam yang merusak aset fisik atau perubahan regulasi yang mendadak memiliki potensi untuk menghancurkan nilai perusahaan dalam sekejap. Investor global yang mengelola dana triliunan dolar kini menyadari bahwa laporan keuangan tradisional yang hanya memotret kinerja masa lalu tidak lagi cukup untuk memprediksi apakah sebuah perusahaan bisa bertahan hidup di masa depan yang semakin panas dan tidak pasti ini. Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap dampak fisik perubahan iklim sekaligus sebagai pemain ekonomi utama di Asia Tenggara, memiliki kepentingan strategis untuk mengadopsi standar pelaporan yang diakui secara global. Komitmen ini telah ditunjukkan melalui ratifikasi Paris Agreement dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 dan peran aktif dalam presidensi G20 tahun 2022. Deklarasi Bali G20 secara eksplisit mendukung finalisasi standar pelaporan keberlanjutan global yang disusun oleh International Sustainability Standards Board, ISSB, yang kini menjadi rujukan utama bagi PSPK 1 dan PSPK 2. Peran strategis Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Sebagai organisasi profesi yang telah berdiri lebih dari setengah abad, Ikatan Akuntan Indonesia, IAI, memegang mandat sebagai penentu standar setter, akuntansi di Indonesia. Menyadari gelombang perubahan ini, IAI tidak tinggal diam. Sejak Desember 2020, IAI telah mengambil langkah proaktif dengan membentuk Task Force Comprehensive Corporate Reporting, yang bertugas mempelajari dan mempersiapkan infrastruktur pelaporan keberlanjutan di tanah air. Upaya ini terus berlanjut dengan pembentukan dua badan penting pada akhir 2023 dan awal 2024, yaitu Dewan Pemantau Standar Keberlanjutan, DPSK, dan Dewan Standar Keberlanjutan, DSK.
Kedua dewan ini memastikan bahwa proses adopsi standar global ISSB, IFRS S1 dan IFRS S2, ke dalam standar nasional, PSPK 1 dan PSPK 2, dilakukan melalui proses yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan konteks hukum serta bisnis di Indonesia. Puncak dari kerja keras ini adalah peluncuran peta jalan standar pengungkapan keberlanjutan dan pengesahan PSPK 1 serta PSPK 2. Standar ini direncanakan akan berlaku efektif secara penuh pada 1 Januari 2027, memberikan jendela waktu atau masa transisi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk membangun kapasitas sumber daya manusia dan sistem data mereka sebelum kewajiban ini mengikat secara hukum. Mengapa perlu standar baru? Mungkin muncul pertanyaan di benak pembaca awam, bukankah perusahaan sudah sering membuat laporan keberlanjutan atau sustainability report? Mengapa perlu standar baru lagi? Jawabannya terletak pada bahasa yang digunakan. Selama ini, laporan keberlanjutan sering kali menggunakan beragam standar yang berbeda-beda, sehingga sulit bagi investor untuk membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan lain, tidak apple to apple. Selain itu, banyak laporan yang hanya berisi narasi positif atau klaim sepihak, greenwashing, tanpa didukung data finansial yang kuat. PSPK hadir untuk menstandarisasi bahasa tersebut, mengintegrasikannya dengan laporan keuangan, dan memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah informasi yang material atau penting bagi keputusan investasi. Bab 2, Pergeseran Paradigma, Outsidein versus Insideout. Untuk memahami PSPK 1 dan 2, pembaca harus terlebih dahulu memahami konsep fundamental yang membedakannya dari praktik pelaporan sebelumnya. Konsep ini adalah perbedaan antara perspektif insideout dan outsidein. Perspektif insideout, paradigma lama. Selama beberapa dekade terakhir, pelaporan keberlanjutan, seperti yang dipandu oleh standar GRI atau Global Reporting Initiative, didominasi oleh perspektif insideout. Definisi, perspektif ini melihat bagaimana aktivitas operasional perusahaan memberikan dampak keluar, yaitu kepada lingkungan dan masyarakat. Pertanyaan kunci, apa dampak perusahaan terhadap dunia? Contoh, sebuah pabrik melaporkan bahwa mereka telah membuang 50 ton limbah ke sungai, dampak negatif, atau telah membangun sekolah untuk warga sekitar, dampak positif. Fokus, akuntabilitas moral dan sosial kepada pemangku kepentingan luas, multi-stakeholder, seperti masyarakat, LSM, dan pemerintah. Meskipun penting, perspektif ini memiliki kelemahan bagi investor. Investor sering kali tidak tahu bagaimana dampak-dampak tersebut akan mempengaruhi keuntungan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa saja sangat dermawan menyumbang CSR, insideout bagus, namun sebenarnya bisnis intinya sedang terancam bangkrut karena perubahan iklim. Perspektif outsidein, paradigma PSPK. PSPK 1 dan 2, yang mengadopsi standar ISSB, memperkenalkan dan menekankan perspektif outsidein. Definisi, perspektif ini melihat bagaimana kondisi eksternal, lingkungan, sosial, iklim, memberikan dampak masuk ke dalam keuangan perusahaan. Pertanyaan kunci, apa dampak dunia terhadap dompet perusahaan? Contoh, bukan hanya melaporkan emisi karbon, perusahaan harus melaporkan, jika pemerintah menerapkan pajak karbon Rp50.000 per ton, maka laba perusahaan akan turun sebesar 20. Atau, jika suhu bumi naik, pabrik kami di pesisir akan kebanjiran dan berhenti beroperasi selama 3 bulan, menyebabkan kerugian Rp1 triliun. Fokus, materialitas keuangan, financial materiality, bagi investor dan penyedia modal, primary users. Konsep materialitas ganda, double materiality. PSPK sebenarnya melengkapi, bukan menggantikan sepenuhnya. Idealnya, pelaporan perusahaan mencakup kedua perspektif ini, yang dikenal sebagai double materiality. Namun,
mandat spesifik PSPK 1 dan 2 adalah untuk memastikan sisi outsidein, dampak ke keuangan, terungkap dengan jelas, karena sisi inilah yang selama ini sering hilang atau tidak transparan dalam laporan keberlanjutan tradisional. Tabel 1, perbedaan utama perspektif pelaporan. Fitur Insidein, tradisional GRI. Outsidein, PSPK YSSB. Arah dampak. Perusahaan lingkungan masyarakat. Lingkungan iklim keuangan perusahaan. Audiens utama. Masyarakat luas, LSM, konsumen, pemerintah. Investor, kreditur, bank. Jenis informasi. Dampak sosial lingkungan, misal, jumlah pohon ditanam. Risiko peluang finansial, misal, potensi kerugian aset. Tujuan. Legitimasi sosial, akuntabilitas moral. Pengambilan keputusan investasi alokasi modal. Sifat data. Seringkali naratif kualitatif tentang dampak. Terintegrasi dengan angka laporan keuangan. Bab 3, Filosofi ketidakpastian dan resiliensi. Salah satu bagian paling menarik dan mendalam dari materi sosialisasi ini adalah penjelasan filosofis mengenai ketidakpastian, uncertainty. Narasumber, Bapak Yohanes Handoko, mengajak kita menyelami konsep sains kompleksitas untuk memahami mengapa standar ini tidak meminta perusahaan meramal masa depan, tetapi bersiap menghadapinya. Teori kekacauan, chaos theory, dan efek kupu-kupu. Untuk menjelaskan mengapa memprediksi dampak perubahan iklim itu sangat sulit, narasumber menggunakan analogi sejarah dari Edward Lorenz, seorang ilmuwan yang pada tahun 1960-an menemukan chaos theory saat mencoba memodelkan cuaca. Lorenz menemukan bahwa perubahan input data yang sangat kecil, hanya pembulatan 3 angka di belakang koma, 0,506127 menjadi 0,506, dapat menghasilkan prediksi cuaca yang sama sekali berbeda di kemudian hari. Fenomena ini dikenal sebagai butterfly effect, efek kupu-kupu kepakan sayap kupu-kupu di Brasil bisa menyebabkan tornado di Texas. Relevansi dengan bisnis. Jika memprediksi cuaca harian saja sulit karena sensitivitas sistem, bayangkan sulitnya memprediksi dampak perubahan iklim global, Earth System, dalam 30 atau 50 tahun ke depan. Sistem bumi berinteraksi dengan sistem ekonomi, geopolitik, perang, pemilu, dan teknologi yang semuanya dinamis. Contoh, tidak ada model ekonomi yang bisa memprediksi dengan tepat kapan pandemi COVID-19 terjadi atau kapan perang Rusia-Ukraina meletus. Namun, kejadian-kejadian ini mengubah drastis harga energi dan nasib perusahaan. Oleh karena itu, PSPK tidak meminta perusahaan untuk memberikan satu angka pasti mengenai masa depan, karena pasti salah, melainkan meminta perusahaan mengungkapkan bagaimana mereka mengelola ketidakpastian tersebut. Robustness, kekokohan, versus resiliensi daya lenting. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, terdapat dua konsep bertahan yang sering disalahartikan, robustness dan resiliensi. Penjelasan ini sangat krusial untuk memahami jiwa dari PSPK. Robustness, tahan banting kekokohan. Bayangkan seorang petinju yang sangat besar dan kuat. Ketika dipukul lawan, dia tidak bergerak. Dia menahan pukulan itu dengan kekuatannya. Sifatnya statis, saya kuat, saya tidak akan runtuh. Kelemahan, jika pukulan lawan, bencana iklim, ternyata jauh lebih kuat dari pertahanannya, dia bisa patah atau hancur total karena kaku. Resiliensi, daya lenting kemampuan bangkit. Bayangkan seorang petinju yang lincah. Ketika dipukul keras, dia mungkin jatuh tersungkur. Namun, dia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali, recover, menyesuaikan strategi dengan cepat, dan melanjutkan pertarungan, bahkan mungkin menjadi lebih baik, bounce back better. Sifatnya dinamis, saya mungkin jatuh, tapi saya bisa bangkit dan beradaptasi.
Implikasi PSPK. Standar PSPK menuntut perusahaan untuk menjadi resilient, bukan sekadar robust. Di masa depan yang penuh gejolak iklim, tidak ada perusahaan yang bisa menjamin asetnya 100% aman, robust. Namun, perusahaan harus bisa menunjukkan kepada investor bahwa jika bencana terjadi, mereka punya rencana dan kapasitas untuk pulih, resilient. Inilah mengapa topik, strategi, dan manajemen risiko menjadi pilar utama standar ini. Bab 4, bedah tuntas PSPK 1, persyaratan umum. PSPK 1 berfungsi sebagai fondasi atau payung hukum bagi seluruh pelaporan keberlanjutan. Standar ini menetapkan aturan main dasar yang berlaku untuk semua isu keberlanjutan, tidak hanya iklim, meskipun penerapannya bertahap. Tujuan dan landasan konseptual. Tujuan utama PSPK 1 adalah mewajibkan entitas, perusahaan, untuk mengungkapkan informasi mengenai risiko dan peluang terkait keberlanjutan yang berguna bagi investor dalam mengambil keputusan. Beberapa konsep kunci dalam landasan konseptualnya meliputi penyajian wajar, fair presentation, laporan harus jujur, lengkap, dan netral. Tidak boleh hanya menonjolkan berita baik dan menyembunyikan risiko buruk. Materialitas, informasi dianggap material jika penghilangan atau kesalahannya dapat mempengaruhi keputusan investor. Ini adalah judgment manajemen, bukan sekadar hitungan angka. Informasi terhubung, connected information, ini adalah inovasi besar PSPK. Informasi keberlanjutan tidak boleh berdiri sendiri di ruang hampa. Ia harus berbicara dengan laporan keuangan. Ilustrasi, jika di bab strategi perusahaan berkata, kami akan beralih ke energi surya tahun depan, maka di laporan keuangan harus terlihat adanya anggaran belanja modal, CAPEX, untuk panel surya. Jika tidak ada anggaran, berarti informasi tersebut tidak terhubung, disconnected, dan meragukan. 4 pilar konten inti, core content. Struktur pelaporan PSPK 1 dan juga PSPK 2 dibangun di atas 4 pilar utama yang diadopsi dari kerangka kerja TCFD, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Keempat pilar ini saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen risiko yang utuh. Pilar 1, tata kelola, governance. Investor ingin jawaban atas pertanyaan, siapa yang mengemudikan kapal ini? Perusahaan harus mengungkapkan badan atau individu, direksi komisaris, yang bertanggung jawab mengawasi risiko keberlanjutan. Bukan sekadar menunjuk nama, tapi juga menjelaskan, apakah mereka punya kompetensi soal iklim? Seberapa sering mereka membahas isu ini? Apakah remunerasi, gaji bonus, mereka dikaitkan dengan target keberlanjutan? Ini penting untuk memastikan bahwa isu keberlanjutan dibahas di level strategis tertinggi, bukan hanya diserahkan ke Departemen CSR level bawah. Pilar 2, strategi. Investor ingin jawaban atas pertanyaan, apa rencana perusahaan agar tidak tenggelam? Perusahaan harus mengidentifikasi risiko dan peluang yang berdampak pada model bisnis dan rantai nilai, value chain. Perusahaan harus menjelaskan dampak risiko tersebut terhadap posisi keuangan, aset liabilitas, dan kinerja keuangan, pendapatan beban. Disinilah konsep resiliensi diuji, bagaimana strategi perusahaan bertahan jika skenario iklim memburuk. Pilar 3, manajemen risiko. Investor ingin jawaban atas pertanyaan, bagaimana perusahaan mendeteksi badai. Perusahaan harus menjelaskan proses mereka dalam mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan risiko keberlanjutan. Poin krusialnya adalah integrasi, apakah manajemen risiko iklim ini menyatu dengan manajemen risiko korporasi, enterprise risk management (ERM), atau berdiri sendiri. Risiko iklim harus diperlakukan sama seriusnya dengan risiko pasar atau risiko kredit. Pilar 4, metrik dan target. Investor ingin jawaban atas pertanyaan, mana buktinya? Tunjukkan angkanya.
perusahaan harus mengungkapkan indikator kinerja, matriks, yang digunakan untuk mengukur kemajuan. Harus menetapkan target yang jelas, misal, turunkan emisi 20% pada 2030, dan melaporkan progres pencapaiannya setiap tahun. Tanpa target dan metrik, strategi hanyalah wacana. Bab 5, Bedah Tuntas PSPK 2, Pengungkapan Terkait Iklim. PSPK 2 adalah aturan spesifik yang mewajibkan pengungkapan terkait risiko dan peluang perubahan iklim. Karena urgensinya, ini menjadi prioritas utama penerapan Climate First. Klasifikasi risiko iklim, fisik dan transisi. PSPK 2 mewajibkan perusahaan membedah risiko iklim menjadi dua kategori besar. Pemahaman ini penting karena cara mitigasinya sangat berbeda. Risiko fisik, physical risks. Ini adalah risiko kerusakan aset atau gangguan operasi akibat amukan alam. Risiko akut, mendadak kejadian ekstrem yang terjadi tiba-tiba. Contoh, banjir bandang merendam mesin pabrik, badai siklon menghancurkan gudang pelabuhan, gelombang panas mematikan server data center. Risiko kronis, jangka panjang perubahan pola iklim yang terjadi perlahan tapi pasti. Contoh, kenaikan permukaan air laut yang perlahan menenggelamkan properti di pesisir Jakarta, perubahan pola hujan yang membuat lahan sawit menjadi tidak produktif lagi, kenaikan suhu rata-rata yang membuat biaya listrik untuk AC membengkak permanen. Risiko transisi, transition risks. Ini adalah risiko yang muncul akibat reaksi manusia, pemerintah, pasar, teknologi, dalam memerangi perubahan iklim. Seringkali, bagi banyak industri, risiko ini lebih mematikan secara finansial daripada risiko fisik. Kebijakan hukum, penerapan pajak karbon yang mahal, aturan pelaporan emisi yang ketat, atau larangan penggunaan batu bara. Teknologi, munculnya teknologi baru yang membuat aset lama usang, stranded assets. Contoh, mobil listrik membuat pabrik mesin piston menjadi besi tua tak berharga. Pasar, perubahan selera konsumen yang menolak produk tidak ramah lingkungan. Reputasi, hilangnya kepercayaan investor atau boikot publik terhadap perusahaan pencemar lingkungan. Emisi gas rumah kaca, skop 1, 2, dan 3. Metrik paling mendasar dalam PSPK 2 adalah pengukuran jejak karbon atau emisi gas rumah kaca, GRK. Standar ini mengacu pada GHG Protokol dan membaginya menjadi 3 cakupan, skop. Memahami perbedaan ini sangat vital bagi perusahaan. Tabel 2, klasifikasi emisi gas rumah kaca, skop 1, 2, 3. Cakupan, skop. Definisi sederhana. Sumber emisi, contoh nyata. Tingkat kendali kesulitan. Skop 1, langsung. Emisi yang keluar langsung dari cerobong atau knalpot milik perusahaan sendiri. Asap pembakaran solar di genset pabrik. Asap knalpot truk logistik milik perusahaan. Kebocoran gas freon, AC, di gedung kantor. Tinggi, perusahaan punya data internal lengkap, struk beli BBM. Kesulitan rendah. Skop 2, energi. Emisi, titipan, dari pembangkit listrik yang energinya kita pakai. Listrik PLN yang dipakai menyalakan lampu kantor. PLN bakar batu bara di tempat lain, tapi emisinya dihitung sebagai beban kita karena kita yang pakai listriknya. Sedang, tinggal lihat tagihan listrik dan faktor emisi PLN. Skop 3, rantai nilai. Emisi yang terjadi di luar pagar perusahaan, tapi terkait bisnis kita, hulu hilir. Hulu, upstream. Asap pabrik vendor saat bikin bahan baku kita. Karyawan naik pesawat komersial untuk dinas. Hilir, downstream. Asap knalpot motor yang dijual perusahaan saat dipakai konsumen. Gas metana dari sampah kemasan produk kita di TPA. Rendah, kendali minim sangat sulit dihitung karena butuh data pihak lain.
Seringkali 80% total emisi perusahaan ada di sini. Catatan penting, PSPK 2 menyadari betapa sulitnya menghitung skop 3, karena harus tanya ke vendor dan survei konsumen, sehingga memberikan kelonggaran waktu, relief, bagi perusahaan untuk tidak wajib melaporkannya di tahun pertama penerapan. Analisis skenario iklim. PSPK 2 mewajibkan penggunaan analisis skenario. Ini bukan bola kristal untuk meramal masa depan, melainkan alat uji stress test. Skenario normatif menggambarkan masa depan yang diinginkan atau ideal, misalnya skenario net zero 2050, dunia berhasil menahan suhu 1,5 C. Di skenario ini, risiko transisi sangat tinggi, aturan ketat, tapi risiko fisik rendah. Skenario eksploratif, bisnis as usual menggambarkan masa depan jika dunia gagal bertindak. Suhu naik 3 C. Di skenario ini, risiko transisi rendah, aturan longgar, tapi risiko fisik sangat ekstrem, bencana di mana-mana. Perusahaan harus menguji strategi mereka di kedua dunia ekstrem ini. Apakah perusahaan tetap untung jika aturan sangat ketat? Apakah perusahaan tetap selamat jika bencana alam merajalela? Inilah inti dari penilaian resiliensi iklim. Bab 6, Studi Kasus dan Ilustrasi Praktis. Untuk membumikan konsep teoretis di atas, laporan ini merangkum beberapa studi kasus dan ilustrasi yang dibahas dalam materi sosialisasi. Drama Strategi British Petroleum, BP. Kasus BP adalah pelajaran berharga tentang risiko transisi dan volatilitas pasar. Fase 1, 2020, Inside Out. Saat pandemi, harga minyak hancur. BP mengumumkan strategi, Beyond Petroleum, berjanji memangkas produksi minyak dan investasi besar-besaran di energi terbarukan. Tujuannya mulia, menjadi perusahaan hijau. Fase 2, 2022, Outside In, reality perang Rusia-Ukraina meletus. Pasokan energi dunia terganggu, harga minyak meroket. Perusahaan pesaing yang tetap setia pada minyak, seperti Exxon, meraup untung luar biasa, windfall profit, dan membagikan dividen jumbo. BP, yang sudah terlanjur jual aset minyak, gigit jari. Fase 3, reset investor BP tidak senang karena dividen kecil. Akhirnya, BP melakukan reset strategi, kembali meningkatkan target produksi minyak demi keuntungan pemegang saham, meskipun diprotes aktivis lingkungan. Pelajaran, niat baik keberlanjutan tanpa perhitungan matang terhadap ketidakpastian pasar dan geopolitik bisa menjadi bumerang bagi nilai perusahaan. PSPK menuntut perusahaan untuk transparan mengenai risiko strategi semacam ini. Paradoks sektor batubara. Perusahaan tambang batubara menghadapi dilema, hidup segan mati tak mau, tergantung skenario masa depan. Skenario hijau, net zero dunia sukses beralih ke energi bersih. Permintaan batubara anjlok. Harga jatuh. Perusahaan terancam bangkrut karena produknya tidak laku, risiko transisi tinggi. Skenario panas, bisnis as usual dunia gagal hijau. Batubara tetap laku keras. Tapi, cuaca menjadi ekstrem. Hujan badai terus-menerus membanjiri lubang tambang, jalan angkut putus, tongkang tidak bisa berlayar. Operasional terhenti total, risiko fisik tinggi. Melalui PSPK, perusahaan tambang wajib mengungkapkan bagaimana mereka bersiap menghadapi kedua kemungkinan buruk ini. Apakah mereka punya dana cadangan? Apakah mereka diversifikasi bisnis? Ilustrasi perusahaan manufaktur mobil. Mari bayangkan, PT Otomotif Sejahtera, produsen mobil bensin dengan pabrik di tepi pantai Jakarta. Risiko fisik, pabrik terancam banjir rob akibat kenaikan air laut, risiko kronis. Dampak keuangan diantisipasi, manajemen memperkirakan perlu belanja modal, capex, Rp500 miliar dalam 3 tahun ke depan untuk meninggikan tanggul pabrik atau relokasi. Risiko transisi,
Pemerintah berencana melarang penjualan mobil bensin tahun 2035. Dampak keuangan kini, nilai aset mesin pembuat piston harus diturunkan, impairment, di neraca karena masa manfaatnya memendek, tak bisa dipakai sampai 2040. Peluang, meningkatnya permintaan mobil listrik, EV. Strategi, investasi R&D baterai. Target, 50% pendapatan berasal dari EV pada tahun 2030. Dalam laporan PSPK, PT Otomotif Sejahtera harus menceritakan narasi di atas lengkap dengan angka estimasi finansialnya, sehingga investor tahu risiko dan rencana perusahaan. Bab 7, Peta Jalan dan Strategi Transisi. Lini masa penerapan. IAI telah menyusun jadwal yang memberikan waktu napas bagi dunia usaha. Juli 2025, pengesahan standar PSPK 1 dan PSPK 2. Masa persiapan, 2025-2026 sedih perusahaan diharapkan mulai belajar, menyiapkan sistem data, dan melakukan gap analisis. 1 Januari 2027, tanggal efektif standar mulai berlaku wajib. Artinya, untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2027, perusahaan harus mencatat data sesuai PSPK. Tahun 2028, laporan keberlanjutan berbasis PSPK pertama kali diterbitkan, melaporkan kinerja tahun 2027. Keringanan transisi, transition reliefs. Menyadari bahwa ini adalah hal baru dan sulit, IAI memberikan diskon kewajiban di awal penerapan. Climate First, pada tahun pertama, perusahaan hanya wajib melaporkan risiko iklim, PSPK 2. Risiko keberlanjutan lain, seperti isu sosial, HAM, biodiversitas, masih bersifat sukarela. Ini agar perusahaan fokus dulu pada isu yang paling mendesak. Skop 3 ditunda, kewajiban melaporkan emisi Skop 3, rantai nilai, tidak wajib di tahun pertama. Perusahaan diberi waktu, bahkan hingga 3 tahun dalam beberapa draft, untuk membangun mekanisme pengumpulan data dari vendor. Fleksibilitas metode, jika perusahaan belum sanggup menggunakan GHG protokol, di tahun-tahun awal boleh menggunakan metode pengukuran lain asalkan dijelaskan. Peran krusial profesi akuntan. Implementasi ini membawa tantangan besar bagi profesi akuntan. Kompetensi baru, akuntan yang biasanya hanya berkutat dengan data historis, debit kredit masa lalu, kini harus belajar tentang forward-looking skenario, data iklim, dan estimasi ketidakpastian. Penjaga integritas, manajemen mungkin tergoda melakukan greenwashing, memoles laporan agar terlihat hijau demi bonus atau reputasi. Akuntan berperan sebagai penjaga gawang, gatekeeper, yang memastikan data yang disajikan valid, terhubung dengan laporan keuangan, dan bebas dari bias. Kolaborator, akuntan tidak bisa kerja sendiri. Mereka harus menjadi dirigen yang menyatukan data dari insinyur pabrik, ahli lingkungan, tim strategi, dan tim risiko menjadi satu laporan terpadu. Bab 8, Tantangan dan rekomendasi. Tantangan utama. Ketersediaan data, banyak perusahaan Indonesia belum punya sistem pencatatan data lingkungan yang rapi, misal, berapa liter solar dipakai tiap mesin per hari. Terlebih data skop 3 dari pemasok UMKM yang mungkin tidak punya catatan sama sekali. Kesenjangan kompetensi, jumlah tenaga ahli keberlanjutan yang paham akuntansi, dan sebaliknya, masih sangat sedikit di Indonesia. Biaya kepatuhan, membangun sistem, menyewa konsultan, dan melakukan audit, asuransi, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Rekomendasi strategis untuk pelaku usaha. Bagi pembaca yang memimpin atau bekerja di perusahaan, berikut langkah praktis yang disarankan. Mulai dari puncak, Tony from the top pastikan direksi dan komisaris paham isu ini. Tanpa dukungan anggaran dan wewenang dari atas, inisiatif ini akan macet di tengah jalan. Audit kesiapan data, lakukan inventarisasi data yang dimiliki sekarang.
Di mana celahnya? Mulailah mencatat data energi dan limbah secara disiplin mulai hari ini. Fokus pada materialitas, jangan mencoba melaporkan semuanya. Fokuslah pada risiko yang benar-benar bisa membangkrutkan perusahaan atau peluang yang benar-benar menghasilkan uang. Manfaatkan masa transisi, gunakan waktu sebelum 2027 untuk trial and error. Jangan menunggu wajib baru mulai, karena proses membangun budaya data butuh waktu tahunan. Kesimpulan. Penerbitan PSPK 1 dan PSPK 2 oleh YAI bukan sekadar penambahan beban administrasi bagi perusahaan. Ini adalah sinyal perubahan zaman. Di era di mana krisis iklim menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi, transparansi menjadi mata uang baru. Standar ini memaksa perusahaan untuk berhenti, bercerita manis, tentang kegiatan amal mereka, dan mulai, berhitung jujur, tentang risiko yang mereka hadapi. Dengan perspektif outsidein, investor terlindungi karena mereka tahu kemana uang mereka diinvestasikan. Bagi perusahaan yang siap, ini adalah peluang untuk menunjukkan ketangguhan, resiliensi, dan menarik modal hijau global. Bagi yang tidak siap, ini adalah lonceng peringatan untuk segera berbenah sebelum tergilas oleh perubahan iklim dan arus modal yang mengikutinya. Seperti tagline YAI, CF Beyond the Numbers, saatnya kita melihat melampaui sekadar angka akuntansi, menuju pemahaman utuh tentang keberlanjutan bisnis di tengah bumi yang sedang berubah.